kebangsaan Merdeka. Bung Duta sudah di posisi. Kali ini ada info sejarah apa lagi nih Bung yang mau disampaikan? Silakan. Siap. Halo para warga, terima kasih juga Bung Roji. Kita akan kembali membahas sejarah. Nah, bentar lagi teman-teman Tionghoa akan merayakan tradisi Imlek. Nah, sekarang saya ingin mengucapkan Gong Si Fa Choi kepada teman-teman Tionghoa. Semoga Imlek kali ini bisa semakin membawa berkah bagi teman-teman Tionghoa. Nah, kita akan membahas sejarah perayaan Imlek beserta pernak-pernik di dalamnya, termasuk makanan. Nah, ternyata makanan yang ada di setiap tradisi Imlek tersebut yang teman-teman Tionghoa itu ternyata punya filosofi dan makna. Wah, Seperti itu Bung Roji. boleh silakan dijabarkan saja langsung Bung Duta. Oke, jadi kita ada yang pertama yang biasanya ada di setiap tradisi Tionghoa itu namanya kue beras. Ada yang tahu? Kue keranjang, bukan? Beda. Betul. Beda sama nih. Namanya adalah kue beras atau bahasa Mandarinnya, mohon maaf nih kalau ada salah-salah kata. Sekarang saya masih belajar. Nian Gao gitu. Sebutan lainnya kue keranjang atau biasanya nih di teman-teman yang lain para warga taunya juga dodol Cina. Oh, sama aja berarti. Sama ya, aja Oke. gitu. Gimana monggo dilanjut. Nah, biasanya kalau teman-teman tahu ini kue ini selalu ada setiap tradisi Imlek. Nah, dan biasanya itu disusun. Angka yang disusun itu harus ganjil 3, 5, 7. Genep nggak boleh tuh, genep nggak boleh. genep. Dan angka 4 pun nggak boleh. Karena di Tionghoa angka 4 itu menandakan ketidakberuntungan gitu, atau menandakan angka kematian, Bu. Gitu. Nah, pasti para warga dan Bung Roji pernah memakan kue keranjang dong pastinya. Nah, karakternya apa Bung Roji kalau boleh tahu? Dia tuh legit, terus manisnya itu yang nggak begitu manis-manis banget. Pokoknya enak sih gitu. Ajib. Anjib. Nah, kalau Bung Roji makan dan para warga pasti tahu dong karakternya pasti lengket. Betul. Iya. Nah, betul ya. Betul. Para warga, Bang Roji juga pernah makan. Nah, karakter lengket itu ada filosofi dan maknanya, Bung. Artinya adalah keeratan hubungan antar keluarga. Oh, Gitu. iya. Bukan lengket sembarang lengket. Bukan, ternyata ada filosofi di dalamnya, gitu. Iya, menarik. Nah, susunan, biasanya kan susunan kuenya itu ke atas tuh 3, 5, 7. Nah, itu susunannya semakin tinggi, bisa 3 itu harapan doa-doa yang pada saat Imlek tersampaikan sehingga nanti menimbulkan rezeki dan kehidupan di keluarga tersebut. Yang pasti untuk yang lebih baik pastinya di tahun ini, seperti itu. Nah, kalau kita lihat nih, kalau Bung Roji tahu, teman-teman Tionghoa pasti sudah tahu nih. Tapi para warga banyak yang belum tahu juga. Ternyata untuk membuat kue keranjang ini, para warga dan Bung Roji itu harus punya moodnya yang harus bagus. Oh, kalau lagi bete, lagi Wah, sedih, itu nggak bakalan jadi. nggak jadi kue keranjang, Bun. Jadinya kue ini ya. Kue persegi kan. Bujur sangka, lonjong, ya kan, trapesium. Menarik. Ya, Oh, mood harus menyesuaikan juga, Bun. Betul, gitu. Karena begini, ternyata ada tradisi atau doa-doanya gitu. Karena ini kue ini bukan sembarangan kue, karena ini sebagai sesajen juga. Iya. Jadi kue ini biasanya dibawa ke makam, ke orang-orang tua yang sudah meninggal 7 hari sebelum Imlek. Jadi bersama dengan persembahan lain-lainnya pastinya tuh diberikan kepada orang-orang yang tersayang gitu. Nah, makanya pada saat pembuatan ini moodnya harus bagus Ya. gitu. Karena ini kan berhubungannya dengan sesajen, jadi ibaratnya ketika kita menyuguhkan kan hati juga harus senang gitu ya. Harus, betul. Nah, oke. yang menarik nih kadang kalau ada yang tahu nih teman-teman nih, misalnya nih kalau ada yang makan nih misalnya, wah ini kok rasanya nggak enak, nah berarti itu buatnya moodnya kurang bagus. Kadang-kadang ini sudah sebenarnya menjadi
istilahnya orang menjual ya, udah di tradisi udah bukan banyak, karena dulu sejarahnya menurut saya tradisinya itu hanya pada saat Imlek saja, khusus untuk ya, saat Imlek gitu. Nah tapi kan sekarang ini dibuat secara partai besar ya, udah banyak produksi. Nah jadi biasanya orang wah ini berat, rasanya kurang nih, berarti memang biasanya orang bilang ini moodnya kurang bagus pada saat pembuatannya gitu. Menarik kue beras ini ya. Nah yang menarik ini kuenya ini bisa bertahan lama. Oh Gitu ya, kalau bisa bertahan lama dan biasanya ini penyimpanannya kalau kita pun taruh misalnya nggak usah di kulkas, tempat itu bisa sampai tahan lama, bahkan bisa sampai 15 hari gitu setelah Imlek gitu, bisa enak dimakan. Luar biasa nih kue beras ini. Lanjut Bung Duta. Selain itu ada apa lagi nih? Nah ini pasti nih yang ada tadi kan kue keranjang itu udah bahas. Sekarang yang udah ada setiap tradisi Imlek adalah angpau. Angpau nali gitu ya. Jadi angpau jadi udah tradisi turun temurun. Jadi bukan hanya pada Imlek, jadi mungkin pada saat para warga atau rekan-rekan kita warga Muslim itu merayakan Lebaran pasti kan juga ada ya. Betul. Nah, mengadaptasi. Iya betul, akulturasi kebudayaan. Nah artinya kalau angpau itu adalah transfer kesejahteraan sebenarnya. Jadi energi dari mampu dan tidak, maksudnya adalah supaya transfer ini yang bisa membantu yang tidak mampu. Betul, sama-sama sejahtera lah ya ibaratnya. Betul sekali Bung Roji. Tapi Bung Roji tahu nggak kenapa amplopnya berwarna merah? Oh nggak tahu nih. Ini kenapa nih? Gitu, para warga ada yang tahu nggak? Nah, tidak tahu. Karena kan kita tahu warna merah gitu kan, nggak ada warna kuning, hijau, gitu, warna pelangi, merah. Mejeku, hidiniu gitu ya. Warna pelangi nggak ada, kenapa harus merah? Nah, ini memiliki makna seperti api bagi masyarakat. Jadi maksudnya itu berarti kemeriahan dan kehangatan di keluarga tersebut. Yang menarik Bung Roji, para warga, menurut buku Ensiklopedia Tionghoa, jadi sebenarnya ini sudah ada pada zaman era dinasti. Gitu, udah abad 3 Masehi yang lalu. Fungsi sebenarnya dulu angpau ini sebagai mengusir roh jahat. Dan biasanya warna merah. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu nih, ada ini vampir atau apa bisa kita lihat kan. Nah, itu biasanya pakai itu tuh. Vampir aja dikasih angpau deh. Iya, gitu. Iya, menarik. Nah, karena berwarna merah itu biasa mengusir roh jahat. Itu sudah ada pada zaman era dinasti dulu seperti itu. Luar biasa nih historikalnya si angpau sendiri nih. Lanjut Bung Duta, ada apa lagi? Oke, tadi kita udah bahas pertama kue keranjang, yang kedua angpau. Oke. Nah, yang mau kita bahas adalah bian pao. Apaan tuh? Bian pao dan mohon maaf Yonhua Baozo ya. Ya, bian pao itu adalah petasan, yang Baozo adalah kembang api. Gitu. Jadi biasanya saling berhubungan ya. Biasa kalau pada saat Imlek itu penanda pergantian daun dan kemeriahan Imlek ya biasanya itu. Pastinya. Nah, tetapi pada dasarnya bian pao, petasan dan kembang api ini artinya adalah simbol kebahagiaan dan rezeki. Bung Roji. Tapi arti sebenarnya itu ya. Tapi sering berjalan waktu ini sebagai penanda pergantian daun dan kemeriahan Imlek. Nah, biasanya itu disusun di pintu-pintu ya. Iya, benar. Pintu. Nah, kalau misalnya, dan ini juga diakulturasi nih Bung. Kalau misalnya pada saat mungkin Bung Roji para warga yang orang Betawi ya. Biasanya disusun tuh ya. Dibunyikan petasan. Nah, itu juga ada akulturasi kebudayaan gitu. Nah, yang menarik menurut fungsi dasar awalnya Bung Roji, ini petasan adalah tujuannya pengusir roh jahat. Gitu, berdampingan dengan petasan dan kembang api. Gitu.
Dan itu sudah ada pada zaman dinasti dulu, memang penggunaan seperti itu. Seperti saya bilang, seiring berjalan waktu timbullah akulturasi kebudayaan, akhirnya diadaptasi di budaya Betawi seperti itu kan. Menarik. Jadi fungsinya sudah mulai bertambah seperti itu. Oke. Tadi kita udah bahas kue keranjang, Keranjang, angpau, dan angpau. jangpau. Nah, ada lagi pernak-pernik pada saat Imlek, apalagi Bung? Kue keranjang udah, angpau udah, kembang api udah. Ini lilin. Oke. Lilin biasanya ada tuh. Yang pasti bukan lilinnya bukan kecil ya. Oh, bukan yang besar-besar tuh. Iya. Soalnya kalau lilin Seperti- kecil itu jadi judul lagu ya. Iya benar, jadi judul lagu. Krisya ya. Mm-mm. Oke, jadi lilin Imlek ini memiliki makna sebagai penerang jalan kehidupan Oh. bagi masyarakat. Jadi kita sebagai jalan gelap, lilin ini sebagai alat penerang agar menuju kehidupan yang lebih baik. Betul. Nah, betul. lilin ini juga dinyalakan sampai perayaan Cap Gomeh atau 15 hari setelah Imlek, Bung. Nyala terus tuh. Nyala terus sampai Cap Gomeh seperti itu. Luar biasa. 15 Jadi hari. ya karena sebagai perlat penerangan dan doa-doanya supaya membawa kehidupan yang lebih baik pastinya. Oh, menarik. Kue Kue keranjang. keranjang udah, angpau Angpau udah, udah. yang paling penting tuh ya. Iya bener. Terus petasannya udah, lilinnya udah. Yang pasti muncul setiap Imlek, barongsai. Nah, oke. gimana tuh? Mungkin sebelum barongsai, Hmm. ini kita bahas dulu mengenai yang ada adalah lampion. Lampion. Yang Gimana? ada. Nah, lampion ini adalah simbol penerangan juga. Jadi dia yang biasanya penerangan ya intinya adalah menerangi sebagai menuju kehidupan yang lebih baik. Nah, Oke. yang dulunya ini sudah ada pada zaman era dinasti, gitu ya, udah abad 3 Masehi. Ini sebenarnya itu lampion itu kan sekarang udah berubah ya, udah bentuk-bentuk apa. Betul. Nah, padahal sebenarnya dulu itu lilin yang ditutup kain kertas berwarna merah aja. Oh. Itu yang dimain lampion. Kalau sekarang kan udah berbentuk Bener. beda ya, Burung, ada ada segala bunga. macam. Iya. Nah, seperti saya bilang tadi, itulah akulturasi kebudayaan. Kebudayaan. Gitu. Akhirnya bisa diaplikasikan ke budaya-budaya setempat. Fungsinya seperti itu. Menarik. Langsung lah, barongsai. Barongsai. Gimana tuh barongsai tuh? Ini Kita tuh? barongsai. Bukan dong. Bukan, ya? Saya barongsai. Oke. Masa. Jadi barongsai juga itu adalah akulturasi kebudayaan. Oke. Bung. Nah, barong sendiri kalau tahu adalah kesenian dari Bali. Benar. Jadi menggunakan boneka atau kostum seperti itu. Nah, saya sendiri itu adalah bahasa Hokkien. Mohon maaf nih dikoreksi kalau salah teman-teman Tionghoa yang artinya adalah singa. Oke. Gitu. Berarti ini udah merupakan bagian dari akulturasi budaya juga ya? Betul, Barongsai dan sendiri itu ya? semua simbol-simbol itu dari barongsai sendiri itu ada simbolnya. Oh gitu. Gitu. Yang menarik itu simbol-simbolnya sudah terjadi akulturasi kebudayaan. Iya. Nah, orang pasti tak sebenarnya tak namanya ada orang tahu familiar dengan barongsai. Nah, tapi banyak yang nggak tahu juga nama aslinya Mandarinnya adalah wuxi. Wuxi. Gitu. Atau diterjemahkan dalam bahasa Inggris namanya lion dance. Oh, lion dance. Gitu, Bu. Menarik ya. Jadi itu sebenarnya pernak-pernik dalam perayaan Imlek Ya, itu yang paling utama betul, ya, yang tadi udah kita bahas ya Bung Bito ya. Filosofi dan makna artinya teman-teman Tionghoa itu menandakan bahwa itu adalah semua untuk kebaikan Kebaikan, kembalikan betul. kepada tanah Tionghoa. Betul. Oke. Dan itu sekarang sudah menjadi budaya sendiri, Yes. gitu karena Pak Presiden Gus Dur sudah meresmikan bahwa Tionghoa adalah budaya kita juga. Oh, benar. Itu kan karena yang pertama mencetuskan untuk hari libur Imlek ya itu adalah Presiden Gus Dur. Presiden Gus Dur. Betul. Menarik nih pembahasan kali ini nih.
mungkin kita sudahi dulu ya. Terima Bung Duta, kasih ya, para pembahasan warga, seputar semoga Imlek kali ini. dapat ini ya, dapat Bener. dapat filosofi dan maknanya dari tradisi Imlek. Betul, betul, betul. Terima Teman-teman Tiong, mohon maaf kalau ada saya yang mengenai tes Imlek atau salah kata, mohon dimaafkan dan bahasa Mandirinya ya teman-teman ya. Oke deh, Kembali lagi terima fungsi pacar. Gongsi Facoy. Terima kasih banyak Bung Duta. Oke, semuanya terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan Harus subscribe dong. Duta Sejarah di Jaring Aspirasi Warga Sipil. Terima kasih. Salam kebangsaan. Merdeka!